never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Honda RC213V milik Marquez, resmi menggunakan knalpot buatan Akrapovic. Penggunaan knalpot ini mulai dilakukan pada musim MotoGP 2023. Perusahaan yang berasal dari Slovenia ini, bergerak dalam pembuatan sistem pembuangan atau knalpot khususnya motor dan mobil. Perusahaan ini pemasok terbesar knalpot untuk sepeda motor sport dan mobil yang digunakan di balapan motor. Di antaranya seperti MotoGP, Superbike, Supersport, Supermoto, Motocross, Minimoto, dan masih banyak lagi. Keputusan Honda mengganti knalpot lamanya SC Project untuk meningkatkan performa motor Honda RC213V. Tuntutan Marc Marquez yang ingin motor miliknya kompetitif membuat Honda terus berbenah. Penggunaan knalpot menjadi satu di antara komponen motor yang dikembangkan. Lantas seberapa penting sistem knalpot pada motor MotoGP dan Marquez? Insinyur Mario Uncini Manganelli menyebut knalpot merupakan satu di antara komponen mendasar pada kendaraan. Tentu Marquez akan melakukan pengembangan selama musim MotoGP. Tim teratas juga menggunakan sistem yang berbeda tergantung pada spesifikasi trek. Ada sistem yang dirancang untuk trek cepat, yang mengutamakan tenaga maksimum. Lainnya yang meningkatkan akselerasi, sehingga meningkatkan torsi, dan digunakan pada trek yang lebih berliku. Bobot juga identik dengan kinerja, itulah sebabnya pekerjaan juga dilakukan dalam hal ini, serta distribusi bobot, kata Marquez di Sadur dari padok tanda hubung GP.com, Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023. Perancangan knalpot dilakukan dengan menggunakan 1D, yaitu sistem satu dimensi. Ada pula program yang sangat andal yang mensimulasikan pengoperasian mesin multisilinder. Program ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kinerja bersih dalam simulasi numerik. Kemudian untuk dapat merancang knalpot terbaik dari sudut pandang termodinamika. Tugas langkah selanjutnya Honda adalah memodelkan knalpot dalam 3D sebagai bagian dari perakitan sepeda motor. Ini dilakukan dengan membuat apa yang disebut root piping, atau memutar knalpot yang memungkinkan perakitan dan pembongkaran yang cepat dan efisien. Lebih lanjut ia menjelaskan, teknologi yang diterapkan pemasok sangat mendasar. Ada bagian yang dibuat dengan deformasi plastik, yaitu dengan menekuk tabung menggunakan teknologi berbeda. Bagian lain dibuat dengan cetakan, khususnya bagian yang dihubungkan dengan kancing ke manifold mesin, yang disebut manifold. Sementara itu, Joan Mir sudah menikmati statusnya sebagai rider Honda. Juara MotoGP 2020 itu mengekspresikan kegembiraan lewat foto saat latihan menggunakan CBR 1000RR di Ceste. Hanya tinggal beberapa pekan lagi, tim dan pembalap MotoGP untuk memulai pramusim 2023. Masing-masing dari mereka telah mempersiapkan diri untuk kampanye baru. Jika pekan lalu Marc Marquez menunjukkan kembali ke sirkuit dengan Honda CBR 600RR, sekarang Joan Mir melakukan hal serupa. Bedanya hanya di tipe motor yang digunakan. Ini adalah pertama kalinya mantan pilot Suzuki itu terlihat berlatih menggunakan motor jalan raya pabrikan sayap emas. Biasanya, ia mengasah kemampuan dengan motocross. Karena alasan kontrak, para rider tidak terbiasa mengenakan warna tim baru mereka atau mengendarai motor pabrikan baru mereka hingga pergantian tahun. Dalam kasus Mir dan Alex Rins, pilot baru Honda, telah sepakat dengan Suzuki untuk tidak membuat pernyataan apapun periode transisi berakhir. Musim 2023 akan menjadi musim pertama Joan Mir di luar orbit Hamamatsu sejak promosi ke kelas utama pada 2018. Rider Spanyol ini mencapai momen puncaknya pada 2020, ketika ia berhasil memenangi gelar yang mengejutkan semua orang. Namun sejak saat itu, Mir tidak tampil di level yang sama lagi. Musim 2022 sangat sulit baginya, dengan banyaknya kesalahan dan crash yang mencegah naik podium sepanjang tahun. Masa depannya di Honda juga tidak terlalu mudah karena harus mengambil alih tongkat estafet dari Pol Espargaro. Pembalap tersebut patah hati selama menunggangi RC213V yang sulit dikembangkan sehingga pindah ke T3 gas-gas.